jumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kita berada di akhir bulan 31 Maret hari ini ya. Kita akan mengakhiri juga puasa-puasa yang kita lakukan di dalam rangka Prapaskah ini, karena besok kita akan memasuki Kamis Putih. Jadi besok hari terakhir puasa, tetapi kita akan belajar apa makna dari puasa-puasa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, dasar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 mulai ayat 21 sampai dengan 32. Injil Yohanes pasal 13 mulai ayat 21 sampai dengan 32. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar dari firman Tuhan untuk kami bisa mengerti setiap firman yang kami baca dan renungkan. Sebab ketika murid-murid mendengarkan suara Tuhan Yesus, mereka banyak tidak mengerti dan tidak menanggapi dengan hati yang sungguh, sehingga ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalib, iman mereka goncang. Kami tidak mau seperti itu. Kami ingin tanggap akan firman yang kami baca, supaya ketika kami menghadapi problem dan persoalan, kami tidak goncang di dalam iman. Kiranya Roh Kudus-Mu berkarya, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus itu memberi peringatan kepada Yudas. Ini hari-hari terakhir Tuhan Yesus ya. Dia katakan kepada murid-murid yang sedang berkumpul saat itu, harinya sudah hampir tiba. Lalu murid-murid bingung, nopo toh, karepe apa toh ini? Yesus ki ngomong apa? Mereka tidak mengingat apa yang sudah berulang kali dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Anak Manusia pada saatnya akan ditangkap, mengalami penyiksaan, dan kemudian mati. Tetapi dia akan dibangkitkan. Murid-murid nggak pernah tanggap. Berulang kali Yesus mengatakan itu. Ya, dianggapnya ini omong apa toh. Mereka cuma tahu mujizat yang menyenangkan mereka. Tetapi bagaimana Yesus akan menderita tidak pernah ditanggapi dengan iman dan dengan hati yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu ketika Yesus berkata, "Siapa yang aku berikan roti, lalu dia akan bangkit, dialah yang akan menyerahkan aku ke tangan musuh-musuhku." Lalu ketika Yudas menerima semua itu,
Teman-temannya enggak kaget, malah cuma mikir, oh Yudas itu yang pegang uang, disuruh oleh Tuhan Yesus. Ini sama sekali tidak tanggap. Mengapa? Karena hati mereka kosong. Sesungguhnya mereka belum sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mereka belum paham tentang Yesus. Itulah sebabnya Yesus perlu untuk naik ke kayu salib, supaya ada perubahan besar. Ketika darah Yesus sudah dicurahkan, pengampunan sudah dinyatakan, barulah pertobatan yang sungguh bisa dirasakan oleh para murid. Nah, belajar dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali kita juga tidak menjadi tanggap akan firman Tuhan. Termasuk ketika melakukan puasa. Ada orang-orang yang mengatakan, aku puasa tidak makan dari pagi sampai siang. Wah, bagus. Aku berusaha penuh 40 hari ini dijalani. Lalu tujuannya apa? Ya, merasakan kesengsaraan. Oh, bagus. Namun, ketika dia berpuasa tidak makan dari pagi sampai siang, ketika dia siang makan, bukan makanannya yang foya-foya, tetapi sikap hidupnya seolah-olah lupa bahwa dia itu baru puasa. Mencaci maki kembali, membicarakan orang lain tentang kejelekannya, merencanakan hal-hal yang jahat, merencanakan hal-hal yang tidak berbagi kehidupan. Lalu dia berpikir bahwa untuk apa ada gereja Tuhan? Toh hidup seperti ini saja sudah menyenangkan. Disuruh ikut pelayanan, sudah perlu. Yang perlu saya tidak berbuat dosa, tidak ngapusi, kemudian tidak nyolong. Dah, saya sudah kudus di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang punya pemahaman seperti itu? Apalagi kemudian ditunjang dengan puasa. Wah, rasanya sudah sempurna sekali. Padahal tidak ada apa-apanya. Tidak tanggap akan firman Tuhan. Mengakhiri puasa, mengakhiri keprihatinan, bukan berarti kemudian dia bisa hidup seenaknya. Tapi justru ketika dia mengalami keprihatinan, itulah yang harusnya menopang dia melanjutkan kehidupan untuk tanggap akan firman Tuhan. Seseorang yang menyatakan aku berpuasa tidak makan, tujuannya supaya merasakan kelaparan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, apa kamu berbagi makanan dengan orang lain yang kelaparan? Ya diam saja. Ya enggak sih, enggak banyak. Ya kok enggak banyak tuh maksudnya? Ya sekali-sekali saya berbagi. Jadi saya tahu rasanya lapar, sakit perut, rasanya haus seperti ini. Nah, buat apa? Kalau kemudian dia tidak menolong orang yang lapar yang ada di sekitar dia. Itu yang dikatakan tidak tanggap. Dia melakukan puasa tapi tidak tanggap akan maknanya. Maknanya bukan cuma dia bisa merasakan, tetapi apa yang dia rasakan itu kemudian dia nyatakan dalam kehidupan baru. Kalau saya rasakan lapar ini tidak enak, tentunya orang lain juga jangan sampai kelaparan. Mari kita berbuat sesuatu supaya orang lapar itu bisa menikmati makanan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernah saya menonton satu adegan dari sebuah video yang dikirimkan pada saya, video pendek gitu ya. Seorang bapak sedang berjalan. Dia punya sepotong roti. Dia makan roti itu. Tapi kemudian namanya orang makan sambil jalan, tangannya begini. Ketika tangannya turun, tiba-tiba seekor anjing datang nyamber itu rotinya. Bapak itu kaget. Marah. Dia kejar anjing itu. Kurang ajar ya. Orang lagi dimakan enak-enak, belum selesai kok diambil. Dia kejar anjing itu. Dan akhirnya dia terkejut. Ketika anjing itu berhenti lari di hadapan seorang kakek tua yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, yang miskin, yang tidak punya rumah, bajunya robek, cuma berselimutkan selembar kain tipis. Dan anjing itu memberikan roti yang dia ambil kepada kakek tua tadi.
Kakek tua tadi tersenyum gembira dan tertawa. Dari mana kamu dapat ini? Mudah-mudahan kamu dapat bukan hasil mencuri. Anjing itu cuma nunduk sambil nguik, seolah-olah ngerti gitu ya. Lalu kakek itu menerima roti, kemudian dia berdoa mengucap syukur, dan membagi 2 roti yang kecil tadi, separuh untuk anjingnya. Dia katakan, aku tahu kamu juga lapar. Makanlah, mari kita berbagi. Nah, si pemilik roti yang rotinya dicuri tadi bingung melihat kejadian seperti itu. Memang dia tadinya marah, tapi kemudian dia sadar, seekor anjing saja mau menolong orang lain, yang ditolong itu manusia bahkan, supaya bisa makan. Sementara dia menikmati sendiri roti yang dia miliki tanpa memikirkan orang lain. Bahkan ketika sepotong itu diambil, dia begitu marah. Betapa malunya dia. Dia berlutut dan dia menangis. Dia berdoa, Tuhan ampunilah saya. Lalu dia pergi ke toko roti. Dia borong roti. Dia borong daging. Dia datangi kakek itu. Dia katakan, ini mungkin bisa untuk kamu beberapa kali makan. Lalu dia bagikan daging kepada anjing. Dan dia usap-usap anjing itu. Dan dia katakan, lain kali kamu minta dulu ya, jangan langsung ambil. Ya jeguk-jeguklah sedikit, supaya aku ngerti bahwa kamu tuh minta. Jangan mencuri loh ya. Anjing itu ya sepertinya ngerti, dia juga nguik-nguik sedikit gitu ya, menarik sekali. Dan kemudian pemuda itu pergi. Dia melanjutkan perjalanan hidupnya. Dia masuk kantor. Dan kemudian dia mulai memperhatikan teman-temannya ketika jam makan siang. Dia datang pada temannya, pura-pura tanya, makan apa sama apa kamu? Bekal apa kamu? Sambil melirik gitu ya. Ternyata ada yang bekalnya cuma sederhana sekali. Nasi dengan 2 kerupuk. Ada temannya di sana yang membawa bekal cukup mewah. Pakai tempatnya saja bagus. Lalu ada daging, ada sayur. Dan dia tanya, wah istrimu pagi-pagi sudah masak ya? Dan orang itu menjawab, iya aku kan harus diet. Supaya sehat. Nggak boleh sembarang makan. Kita harus jaga kehidupan ini. Kamu makan sama apa? Dia hanya tersenyum dan berkata, aku belum tahu, aku nggak bawa bekal. Aku mau pergi ke warung aja deh. Lalu dia bilang gini, boleh nggak aku ngicipin sedikit sepotong dagingmu itu? Wah, dengan bangga teman itu mengatakan, boleh silakan. Ini makanan istri saya. Lalu orang ini ambil satu dan kemudian dia bawa kepada temannya yang makan cuma dengan kerupuk tadi. Dan dia katakan, ini ada sumbangan daging dari temanku di sana. Temanmu di sana. Temannya yang diminta daging kaget, yang diberi juga kaget. Tapi mereka kemudian sadar. Inilah upaya berbagi yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian mereka saling melambai dan tersenyum tertawa. Mari kita nikmati kebahagiaan ini. Kemudian pemuda itu pergi ke sebuah warung sederhana. Dia membungkus beberapa bungkus nasi. Dia makan dengan bungkusan sederhana bersama dengan satpam. Yuk Pak, makan bareng. Hatinya diubahkan. Dia tanggap bahwa arti kehidupan itu adalah berbagi. Dan ketika dia pulang, dia cerita pada istrinya. Dia berkata bahwa hari ini dia mengeluarkan uang cukup banyak. Tapi kamu jangan marah dulu. Sebab aku ingin berbagi. Kita tidak berbagi, tidak tanggap akan firman Tuhan. Kita cuma tahu puasa. Tetapi kita tidak mengerti makna puasa itu. Apa makna puasa yang sesungguhnya? Kita tidak pernah berbagi. Istrinya menangis dan berkata, iya. Tiap kali kita puasa,
Selesai puasa kita berfoya-foya. Waduh, kita sudah berpuasa, tidak makan mewah, lalu ada uang lebih. Ketika Paskah kita bisa untuk berfoya-foya. Salah ya. Tanggaplah akan firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat siapa dirinya. Ada orang yang akan membawa dirinya kepada kesengsaraan. Kenapa murid-murid yang lain tidak tanggap, mencegah, atau menegur sikap Yudas? Malah berpikir, oh Yudas itu disuruh oleh Yesus. Sungguh memprihatinkan. Mereka hidup bersama dengan sang kehidupan. Tapi mereka tidak mengerti apa arti kehidupan yang sedang mereka jalani. Oleh karena itu, pada malam Kamis Putih ini, menjelang Kamis Putih, kita akan mengalami pertobatan untuk kita tanggap akan setiap firman yang kita baca dan renungkan. Bukan cukup untuk kita baca dan renungkan. Bukan cukup untuk kita berpuasa. Tetapi maknanya apa? Lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus, menjelang kami memasuki Kamis Putih, buatlah kami bertobat dengan sungguh. Kami mengerti apa makna puasa yang kami jalani. Bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak belanja mewah, bukan sekedar tidak menuruti hawa nafsu kami. Tetapi kami boleh menjadi pelaku firman, karena kami menanggapi firman dengan benar. Kami boleh melihat sekeliling kami, orang-orang yang membutuhkan kehadiran Kristus dalam rupa kekenyangan, kesukacitaan, kesehatan, kebahagiaan. Biarlah kami wujudkan melalui sikap hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan dalam puasa ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena kami tanggap akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, melayakkan kami, boleh merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, bahkan bersukacita dalam Minggu Paskah. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.